Paula Verhoeven ikhlaskan hak asuh jatuh ke Baim. Semoga Keanu dan Kenzo bahagia. Paula Verhoeven akhirnya angkat bicara usai Pengadilan Tinggi Agama memutuskan hak asuh penuh atas kedua anaknya, Keanu Tiger Wong dan Kenzo L. Dragon Wong, jatuh ke tangan sang mantan suami, Baim Wong, pasca resmi cerai tanggal 16 April tahun 2025. Meski sempat mengajukan banding, Paula memilih legawa dan berharap yang terbaik bagi anak-anaknya. Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025, Paula mengaku tak ingin berlarut dalam perdebatan hukum. Ia lebih memilih fokus pada perannya sebagai ibu, meskipun tak lagi mendapat hak asuh secara hukum. Saya terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mensupport dan mendoakan saya, ujar Paula, dengan nada tenang. Model dan selebritas itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan banyak berkomentar, karena segala penjelasan sudah ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia mengaku ingin menjaga kedamaian dan privasi anak-anaknya usai perceraiannya dengan Baim Wong. Saya nggak akan bicara banyak di sini, seperti yang saya sampaikan di Instagram sudah cukup mewakili semuanya, tuturnya. Komitmen jadi orang tua bijak. Bagi Paula, keputusan pengadilan bukan akhir dari segalanya. Ia tetap berharap dirinya dan Baim bisa menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua dengan penuh kebijaksanaan, meskipun rumah tangga mereka telah berakhir. Di sini saya berharap semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, katanya. Paula juga menegaskan bahwa dirinya akan selalu mengutamakan kebahagiaan dan ketenangan Keanu dan Kenzo di atas segalanya. Semoga kita dikasih yang terbaik dan anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang, ucapnya, penuh harap. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama itu menjadi pukulan yang tak mudah bagi Paula. Sebelumnya, hak asuh sempat dijalankan bersama dengan Baim Wong. Namun setelah proses banding, hak asuh secara penuh diputuskan jatuh kepada sang ayah. Meski demikian, Paula Verhoeven menunjukkan kedewasaan dengan menerima putusan tersebut tanpa membawa konflik ke ruang publik. Harapannya hanya satu, agar Keanu dan Kenzo tetap tumbuh bahagia dan damai, apapun kondisi yang kini mereka hadapi. Dukungan Tia Ariestia untuk Paula Verhoeven soal hak asuh anak. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan. Nama Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan, setelah putusan banding terkait perceraiannya dengan Baim Wong mencuat. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan memutuskan, hak asuh kedua anak Paula jatuh ke tangan mantan suaminya, Baim Wong. Artis Tia Ariestia kini memberikan dukungan untuk sahabatnya, Paula, atas putusan hak asuh anak itu. Tia Ariestia mengatakan, apapun yang terjadi Paula tetap menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Pokoknya apapun yang terjadi, seorang ibu akan tetap menjadi seorang ibu, kata Tia Ariestia, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Tia menegaskan, dirinya bakal terus memberikan support kepada Paula di kondisinya saat ini. Ia berharap agar Paula diberikan keikhlasan mengenai hasil putusan hak asuh anak. Tak hanya itu, Tia juga mendoakan Paula agar selalu diberikan rezeki setelah adanya huru-hara rumah tangganya bersama Baim. Aku selalu support sahabat aku Paula. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan yang luas, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, ungkap Tia. Sementara itu, Paula telah buka suara soal hasil putusan hak asuh anak. Paula mengungkap harapannya setelah Baim memenangkan hak asuh anak. Ia berharap dirinya dan Baim dapat mengedepankan kepentingan anak-anak mereka. Saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak menjadi orang tua yang bijaksana, dan selalu mengedepankan kepentingan anak Paula dan Baim, ujar Paula, dikutip dari YouTube Cumi Cumi. Model asal Semarang, Jawa Tengah itu, juga berharap dirinya dapat menjalani hidupnya dengan tenang. Semoga kita dikasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang dan positif, ungkap Paula.
Disinggung soal perasaannya setelah bandingnya ditolak, model berusia 37 tahun itu pilih bungkam. "Maaf saya nggak bisa banyak berkomentar," ucap Paula. Pun Paula enggan membeberkan soal akses dari Baim untuk bertemu sang buah hati. Ia hanya minta doa dari publik agar diberi kemudahan. "Tolong didoain aja," pungkasnya. Kuasa hukum Paula Verhoeven ungkap kemungkinan hak asuh anak bisa dibatalkan jatuh ke Baim Wong. Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma mengungkap kemungkinan hak asuh anak bisa dibatalkan, yang sebelumnya diputuskan jatuh ke tangan Baim Wong. Huru hara rumah tangga Paula Verhoeven dan Baim Wong sebelumnya menyita perhatian publik. Tak hanya persoalan perceraian, permasalahan soal anak pun juga ikut mencuat. Kini hak asuh anak telah didapatkan Baim Wong. Bicara soal hak asuh, Alfon mengungkap kemungkinan hak asuh anak bisa dibatalkan. Diketahui, setelah hak asuh jatuh ke tangan Baim, Paula nantinya harus berkomunikasi terlebih dahulu ke Baim jika ingin menemui kedua buah hatinya. Alfon menjelaskan, meski hak asuh anak berada di tangan Baim, sang aktor tetap harus memberikan ruang untuk Paula bertemu anak. "Bukan berarti itu tidak memberikan ruang kan," ujar Alfon, dikutip dari YouTube Mantra News, Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025. Paula sendiri disebut tetap mendapatkan ruang seluas-luasnya untuk bertemu dengan anaknya meski kalah atas hak asuh. "Itu ruang seluas-luasnya diberikan ke Paula," katanya. Jika Baim mempersulit untuk bertemu anak, Paula bisa memprotes mengenai sikap tersebut. Lebih lagi hal tersebut juga sudah tertera di dalam putusan soal Baim yang tetap memberikan ruang untuk Paula bertemu anak. Kalau semisal tidak, ya artinya kan ada surat edaran, itu tertera loh di dalam putusan ya, terang Alfon. Sehingga pembatalan hak asuh anak jatuh ke tangan Baim bisa dilakukan jika Paula dipersulit untuk bertemu anak. Kalau tidak terpenuhi itu, bisa dilakukan pembatalan hak asuh anak, jelas Alfon. Paula Verhoeven dilarang temui anak di sekolah. Di sisi lain, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, memberi peringatan tegas agar Paula Verhoeven tidak lagi menemui anak-anaknya di sekolah. Menurut Fahmi, kebiasaan itu dapat memicu permasalahan di masa mendatang. "Ya enggak boleh dong ganggu anak ke sekolah. Dia datang ke sekolah itu kan mengganggu anak belajar. Bisa jadi masalah lagi nanti sama saya," kata Fahmi, dikutip dalam kanal YouTube Ray-Ban Entertainment. Peringatan itu disampaikan Fahmi terkait putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah mengabulkan banding cerai Baim Wong pada tanggal 17 Juni tahun 2025. Dalam putusan itu, Baim Wong ditetapkan sebagai pemegang hak asuh tunggal atas kedua putranya. Menurut Fahmi, putusan banding ini juga membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelumnya yang sempat memberikan hak asuh bersama bagi Baim dan Paula. Pengadilan memutuskan hak asuh anak ada di tangan Baim Wong karena menganggap ibunya tidak layak mengasuh anak. Namun begitu, Baim harus memberikan akses bagi ibu kandung untuk bertemu anak, tuturnya. Fahmi menekankan bahwa memberi akses bukan berarti Paula bisa membawa pergi anak-anak tanpa izin. Ia berharap dengan keluarnya putusan banding ini, Paula dapat lebih bijak dalam mengatur waktu pertemuan dengan anak-anak bersama Baim. "Kalau dia datang bawa anak tengah malam akan kami usir. Dia bawa anak tanpa izin nanti akan kami persoalkan. Karena dia bukan pemegang hak asuh. Dia boleh bertemu, tapi tidak untuk membawa anak-anak," tegas Fahmi. Tanggapan Hotman Paris soal Paula Verhoeven tak terbukti istri durhaka, singgung perselingkuhan. Polemik perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih menjadi perbincangan hangat. Baim Wong dan Paula Verhoeven telah dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 April tahun 2025. Paula Verhoeven lantas melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan terkait perkara perceraiannya dengan Baim Wong. Dalam putusan sidang banding itu, hakim menyatakan Paula tidak terbukti istri durhaka atau nusyus. Putusan tersebut pun mendapat tanggapan dari pengacara kondang Hotman Paris.
Hotman menyebut putusan pengadilan agama aneh. Ya kan dari awal saya sudah mengatakan ada keanehan di putusan tingkat pertama pengadilan agama itu, ujar Hotman, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Suami Agustiane Marbun itu mengatakan, putusan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Karena putusan itu tidak berdasarkan hukum yang ada, kata Hotman. Lantas Hotman menyoroti dua putusan yang menurutnya aneh, yakni bukti selingkuh dan penyakit kronis yang diderita Paula. Contoh bukti selingkuh, itu nggak ada dalam putusan itu. Kedua, bukti bahwa dia ada penyakit itu dalam putusan nggak ada buktinya, ucap Hotman. Dokter pun nggak ada, hanya kesaksian dua orang biasa, tambahnya. Pengacara berusia 65 tahun itu menilai hakim dalam sidang cerai Baim dan Paula seharusnya diperiksa. Harusnya hakim di tingkat pertama itu harusnya diperiksa itu. Ada apa, dari segi putusan itu udah total salah, tegasnya. 3 keputusan penting dalam sidang banding perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Sementara itu, dalam sidang putusan banding perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, hakim memutuskan 3 hal pokok terkait status rumah tangga hingga pola pengasuhan buah hati mereka. Pengakuan itu dikatakan oleh kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma. Isi putusan banding ada 3 hal dalam putusan itu, ujar Alfon, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Pertama, hakim memutuskan untuk tetap mengabulkan perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Keputusan ini menegaskan, ikatan pernikahan yang dijalin oleh keduanya memang harus berakhir dengan perceraian. Kedua, status istri durhaka atau nusyus yang sempat dijatuhkan kepada Paula dicabut oleh hakim tingkat banding. 1. Mengabulkan perceraian. Kedua, tidak ada nusyus, lanjutnya. Dengan dicabutnya status ini, Paula berhak menerima nafkah madiyah, mutah, dan idah dari Baim Wong sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, terkait hak asuh anak, hakim memutuskan pengasuhan penuh berada di tangan Baim Wong. Hal ini didasari pertimbangan dari pihak ahli yang menyebutkan kedua anak dari pasangan ini lebih dekat dengan sang ayah. Dan 3, hak asuh kepada ayah. Karena psikolog menyatakan bahwa anak lebih dekat dengan ayah, terangnya. Hak asuh anak jatuh ke Baim Wong, Hotman Paris dukung Paula Verhoeven tak ajukan kasasi. Relakan aja. Polemik perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih menjadi perbincangan hangat. Diketahui, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven kandas sejak tanggal 16 April tahun 2025. Paula Verhoeven kemudian mengajukan banding atas putusan perceraiannya dengan Baim Wong ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan. Namun, banding dari Paula ditolak dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan telah memutuskan hak asuh kedua anak Paula jatuh ke tangan Baim Wong. Kini, model asal Semarang, Jawa Tengah itu pilih legawa dan memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Pengacara Hotman Paris pun turut mendukung langkah Paula yang memilih tidak mengajukan upaya kasasi. Saya jadi Paula kan nama dia kan sudah direhab dengan putusan ini, ya udah nggak usah banding, nggak usah kasasi, kata Hotman, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Menurut Hotman, Paula sebaiknya menerima putusan sidang dan memulai hidup baru. Pun model asal Semarang, Jawa Tengah itu harus terima jika hak asuh anak jatuh ke tangan Baim. Terima aja. Kalau dia memang rela anak itu di bawah hak asuh suaminya. Terima aja. Selesai. Mulai hidup baru ya, ujarnya. Lebih lanjut, Hotman menegaskan, Paula tidak perlu mengajukan kasasi atas putusan banding apabila memang anak-anaknya bahagia diasuh oleh sang ayah. Suami Agustiane Marbun itu menyoroti soal putusan yang menyebut Paula tidak terbukti istri durhaka. Kan masalahnya hanya soal hak asuh anak, kalau memang dia rela lebih bagus anak itu di bawah asuhan bapaknya yang gak usah kasasi. Kan tujuan dia udah tercapai yaitu bukan istri durhaka.
Udah selesailah. Relakan aja, cari hidup baru, tutur Hotman. Hotman juga menyinggung soal kebahagiaan anak-anak Baim, dan juga Paula sendiri. Ia menyarankan Paula segera mencari kebahagiaan yang baru. Anaknya mungkin lebih bagus sama bapaknya, oke. Cari hidup baru. Cari suami baru, cari pacar baru, tandasnya. Pengacara berusia 65 tahun tersebut lantas kembali memberi tawaran kepada Paula untuk menjadi asisten pribadinya. Carilah bos yang oke. Kalau mau serius jadi aspriku, ayo ketemu. Kelakar Hotman. Sebelumnya, kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma mengungkap kemungkinan hak asuh anak bisa dibatalkan, yang sebelumnya diputuskan jatuh ke tangan Baim Wong. Diketahui, setelah hak asuh jatuh ke tangan Baim, Paula nantinya harus berkomunikasi terlebih dahulu ke Baim jika ingin menemui kedua buah hatinya. Alfon menjelaskan, meski hak asuh anak berada di tangan Baim, sang aktor tetap harus memberikan ruang untuk Paula bertemu anak. Bukan berarti itu tidak memberikan ruang kan, ujar Alfon, dikutip dari YouTube Mantra News, Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025. Paula sendiri disebut tetap mendapatkan ruang seluas-luasnya untuk bertemu dengan anaknya meski kalah atas hak asuh. Itu ruang seluas-luasnya diberikan ke Paula, katanya. Jika Baim mempersulit untuk bertemu anak, Paula bisa memprotes mengenai sikap tersebut. Lebih lagi hal tersebut juga sudah tertera di dalam putusan soal Baim yang tetap memberikan ruang untuk Paula bertemu anak. Kalau semisal tidak, ya artinya kan ada surat edaran, itu tertera loh di dalam putusan ya, terang Alfon. Sehingga pembatalan hak asuh anak jatuh ke tangan Baim bisa dilakukan jika Paula dipersulit untuk bertemu anak. Kalau tidak terpenuhi itu, bisa dilakukan pembatalan hak asuh anak, jelas Alfon. Paula Verhoeven tak terbukti nusius, tuduhan selingkuh dari Baim Wong gugur di sidang. Paula Verhoeven dalam putusan banding perkara cerainya dengan Baim Wong dinyatakan tidak terbukti melakukan nusius atau istri durhaka. Hal itu ditegaskan oleh kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma yang mengatakan kliennya dalam putusan banding tidak terbukti melakukan tindakan tersebut. Makanya pada saat ini soal nusius, itu tidak terbukti, dan akhirnya menyatakan bahwa tidak ada nusius, ujar Alfon ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Dengan demikian, hal ini kemudian membantah tuduhan Baim Wong terhadap Paula berselingkuh. Nah, ini sebenarnya juga sekaligus membuktikan bahwa adanya pihak ketiga kemudian setelah itu juga ada perselingkuhan dan kemudian sampai macam-macam gitu kan itu juga tidak terjadi itu hal yang kedua gitu kan, ujar Alfon. Alfon mengungkapkan, ada 3 poin putusan banding yang dikabulkan majelis hakim selain Paula tidak terbukti sebagai istri durhaka atau nusius. Paula otomatis mendapatkan hak nafkah madiyah, idah dan mutah dari. Selanjutnya, hak asuh anak jatuh ke tangan Baim Wong. Isi putusan banding ada 3 hal dalam putusan itu, 1. Mengabulkan perceraian, 2. Tidak ada nusius, dan 3. Hak asuh kepada ayah karena psikolog menyatakan bahwa anak lebih dekat dengan ayah, ujar Alfon Kurnia. Baim Wong wajib beri akses Paula Verhoeven bertemu anak, hak asuh terancam batal jika dilanggar. Pengadilan Tinggi Agama memberikan hak asuh anak kepada Baim Wong, menyusul putusan banding yang diajukan oleh Paula Verhoeven. Putusan tersebut mencakup 3 poin utama. Ada 3 hal dalam putusan itu. Pertama, mengabulkan perceraian. Kedua, tidak ada nusius, dan ketiga, hak asuh diberikan kepada ayah, ujar kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma saat dihubungi media baru-baru ini. Meski hak asuh berada di tangan Baim Wong, pengadilan mewajibkannya untuk tetap memberi akses kepada Paula agar bisa bertemu dengan anak-anak mereka. Menurut Alfon, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan psikolog yang menyatakan anak-anak lebih dekat secara emosional dengan sang ayah. Karena psikolog menyatakan bahwa anak lebih dekat dengan ayah, ungkap Alfon.
Ia juga menegaskan jika Baim Wong menghalangi akses Paula untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka Paula berhak mengajukan pembatalan hak asuh melalui jalur hukum. Jika pemohon, Baim Wong, menghalang-halangi dan tidak memberi akses kepada termohon, Paula Verhoeven, untuk bertemu dengan kedua anak, maka termohon dapat mengajukan pembatalan pemeliharaan anak ke pengadilan, jelas Alfon.